semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Nita Lily. Udah lama banget aku nggak bikin video, so kali ini aku akan mulai aktif lagi untuk membuat video tentang storytelling. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang kisah Palestina dan Israel. Seperti kita tahu bahwa Palestina dan Israel ini saat ini sedang berkonflik kembali, terutama diakibatkan oleh peristiwa yang terpicu dari tanggal 7 Oktober 2023. Dan seperti kita tahu bahwa Israel dan Palestina ini sudah berkonflik untuk sekian lamanya ya. Sudah ada sekitar berpuluh-puluh tahun lamanya. Nah, tapi di kisah kali ini aku nggak akan ngebahas tentang konflik peperangan mereka guys. Tapi aku akan membahasnya dari sudut pandang lain, yaitu kisah cinta antara orang Israel dan Palestina. Karena dari dulu aku tuh selalu penasaran gitu, di antara sekian konflik mereka, kira-kira ada nggak sih orang Israel dan Palestina yang menjalin cinta? Kenapa aku tertarik untuk membahas cerita ini? Karena seperti kita tahu ya bahwa kisah cinta itu kan tidak mengenal yang namanya ras, suku bangsa, agama, keturunan, bahkan musuh bebuyutan sekalipun gitu ya. Namanya kisah cinta itu pasti bisa terjadi dan melawan itu semua. Karena kata orang, cinta itu buta dan kita tidak bisa memilih dengan siapa kita akan jatuh cinta, guys. Dan apakah memang betul ada orang Israel dan Palestina yang saling jatuh cinta? Nah, ternyata kisah ini betulan ada dan terjadi. Gimana ceritanya? Dan apakah kisah cinta mereka itu setragis kisah cinta Romeo and Juliet yang banyak ditentang orang-orang dan berakhir mengenaskan? Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung bahas aja kisahnya berikut ini. Sebelumnya aku mohon maaf ya, di luar itu cuacanya lagi hujan, so kalau misalnya kalian dengar suara yang agak berisik, mohon maaf ya guys. Kisah ini dialami oleh seorang laki-laki muslim asal Palestina yang bernama Mahmud Mansur. Dan seorang gadis keturunan Yahudi Israel yang bernama Morel Malka. Sebenarnya tidak begitu banyak info bagaimana cerita mereka awalnya bertemu dan saling jatuh cinta. Karena semenjak peristiwa ini viral pada akhirnya di tahun 2014, Mahmud Mansur dan Morel Malka ini tidak begitu banyak meng-up cerita kisah mereka gitu guys ya. Yang pasti Mahmud dan Morel ini sudah berpacaran selama 5 tahun dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Morel Malka pada saat itu berusia 23 tahun dan Mahmud berusia 26 tahun. Mahmud adalah seorang pengusaha keturunan Arab Palestina, sementara Morel Malka adalah keturunan asli Yahudi Israel. Mahmud dan Morel ini sama-sama tinggal di kota Jaffa, Yerusalem, di mana di kota tersebut banyak tinggal orang Palestina dan Israel dan mereka hidup saling berdampingan. Kisah cinta mereka ini pastinya banyak mengalami pertentangan, terutama dari orang tua Morel Malka yang keturunan Yahudi, maupun dari sebagian besar keluarga Mahmud. Morel Malka memutuskan untuk masuk agama Islam dan menjadi mu'alaf. Dan pastinya hal ini tidak disetujui oleh keluarga atau orang tua Morel Malka. Orang tua Morel juga tidak menghadiri acara pernikahan anaknya tersebut. Mahmud dan Morel ini mengatakan bahwa mereka ini hanya pasangan biasa yang saling jatuh cinta dan ingin seperti pasangan lainnya yang menikah dan bersatu. Mereka tidak bisa menyangkal perasaan masing-masing dan pastinya hanya ingin berumah tangga seperti pasangan kekasih lainnya. Sebelum pernikahannya berlangsung, sebuah organisasi Yahudi bernama Lehava menentang habis-habisan acara pernikahan tersebut. Dan mereka memprovokasi lewat akun Facebook untuk mendemo besar-besaran pasangan tersebut di acara pernikahan Morel dan Malka. Mahmud sempat mengajukan keberatan ke pengadilan dan pengadilan memutuskan untuk menyetujui permohonan dari Mahmud. Namun kemudian hari, Lehava ini diperbolehkan oleh pengadilan untuk melakukan demo, namun dibatasi 200 meter dari gedung pernikahan, tempat resepsi Morel dan Malka berlangsung. Mahmud juga melaporkan hal itu ke pengadilan bahwa dia berkeberatan gitu ya dengan demo tersebut,
Namun pengadilan juga memutuskan untuk memberikan perlindungan dan memberikan aparat untuk berjaga di seputar gedung resepsi. Bahkan Mahmud pun menyewa beberapa bodyguard atau pengawal pribadi untuk menjaga area tempat berlangsungnya pernikahan. Acara pernikahan pun berhasil digelar pada tanggal 17 Agustus 2014. Moral mengenakan busana pengantin ala barat dan resepsi itu mengundang sekitar 500 tamu undangan. Acara tersebut berlangsung dengan hikmat dan sukses, meskipun di luar gedung itu terdapat sekitar 200 pendemo dari Le Havre, dan pada saat acara berlangsung juga ada sekitar 6 penyusup yang berusaha masuk ke dalam gedung, namun berhasil ditangani oleh para petugas. Ketika keduanya telah selesai melakukan resepsi dan keluar dari gedung, pendemo berteriak kepada Malka bahwa kami masih memerangi Hamas dan kau malah menikah dengan orang Arab. Begitu kata pendemo. Tapi uniknya nih guys, Presiden Israel dan juga Menteri Kesehatan Israel bahkan mengucapkan selamat atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Namun Perdana Menteri Netanyahu melih bungkam dengan peristiwa tersebut. Kalau dari informasi yang aku dapat gitu ya, bahwa salah satu anak Netanyahu itu dia juga menikah dengan orang yang bukan keturunan Yahudi Israel. Jadi infonya itu di sana kalau misalnya mereka menikah dengan orang Arab itu mereka menentang habis-habisan. Tapi kenapa dengan orang yang di luar Arab itu mereka nggak apa-apa. Jadi makanya Netanyahu ini mungkin merasa tersindir gitu ya, merasa ada kesamaan bahwa anaknya pun tidak menikah dengan sesama orang Yahudi Israel. Itu dia teman-teman, kisah cinta orang Israel dan Palestina ternyata memang betul pernah terjadi, dan sebetulnya ada beberapa ya orang Israel dan Palestina yang menikah dan berjodoh. Dan sama seperti kisah ini, hal itu pun menjadi banyak pertentangan di negara mereka. Namun ternyata kisahnya itu tidak setragis Romeo and Juliet ya, mereka tetap bersama, nggak sampai mengakhiri hidupnya. Nah, tapi untuk info selanjutnya bagaimana kabar Mahmud dan Morel di tengah peristiwa yang kembali memanas semenjak 7 Oktober 2023 ini, aku nggak dapat update-annya guys. Kalau kalian ada info, feel free to give a comment down below. So itu dia teman-teman, kisah unik antara hubungan Israel dan Palestina, gimana tentang orang Israel dan Palestina yang saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku. Jangan lupa di like dan subscribe, and I'll see you again on my next video. Bye-bye.